Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Salihin salihat Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang baik ini Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita memulai hari kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 5 September 2025 yang juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kita mengingat sirah manusia terbalik yang kita peringati kelahirannya hari ini. Kita imani risalah yang dibawanya, padahal kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah berjumpa dengannya, tidak mendengar suaranya. Mungkin sebagian besar kita tidak ada pertalian darah langsung dengan beliau, tapi kita mengimaninya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan halaqah tadabbur kita yang ke-433. Insyaallah ini bagian sebelum terakhir dari surat Saba, yaitu ayat 40 sampai 48 kita tadabburi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang yang dilemahkan secara struktural, lalu kemudian harta-harta dan kekayaan mereka tidak berfungsi, serta konsep rezeki yang telah Allah tetapkan. Maka hari ini kita akan lanjutkan di ayat 40, bagaimana nasib orang-orang yang durhaka itu di hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Nah, ini pernyataan seperti ini sebenarnya untuk menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa yang mereka lakukan salah. Nanti Nabi Isa juga sama di surat Al-Maidah. Nabi Isa, kamu pernah gak ngomong sama orang-orang itu, sembahlah aku dan ibuku, jadikan aku dan ibuku Tuhan? Nanti Nabi Isa udah pasti menafikan. Maka malaikat itu juga sama, nanti di hari semua dikumpulkan orang-orang zalim itu yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan mereka malaikat ini dihadirkan, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya dihadirkan. Apakah kalian dulu pernah mengatakan sembahlah aku? Kan sebenarnya nggak masuk akal juga ya. Karena orang-orang jahiliyah itu justru menganggap remeh malaikat. Jadi begini ceritanya, kenapa? Karena malaikat itu dianggap anak perempuannya Allah. Kenapa? Karena ini penghinaan. Di zaman itu punya anak perempuan itu bukan hanya tidak membanggakan, tapi aib. Di zaman itu, di tempat Rasulullah SAW diutus, di antara sekian adat dan budaya jahiliyahnya itu, kalau mereka dikasih tahu bahwa anaknya lahir perempuan itu langsung iswad dan wujuh, mukanya itu merah padam, nggak sumringah gitu ya, malu dan ya suram lah, madsu ibaratnya, masa depan suram ya, kalau bahasa anak muda hari ini, karena saking menganggapnya anak perempuan akhirnya. Jadi ketika mereka menyebut malaikat itu anak perempuan Allah, itu sebenarnya menghina. Karena mereka sebenarnya nggak pengen punya anak perempuan. Jadi Allah punya anak itu sudah menghina.
artinya merendahkan ketuhanan Allah. Itu mereka juga tahu. Tapi ketika mereka mengatakan Allah punya anak perempuan yaitu malaikat, nah itu lebih menghina lagi. Kita lihat konteksnya zaman itu ya, bukan hari ini. Jadi betapa buruknya permisalan mereka itu. Kenapa ide seperti itu ada? Ya karena untuk menghinakan Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya. Sama ketika Allah menurunkan macam-macam nama Allah di dalam Al-Quran. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada macam-macam nama Allah di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, dah sama juga ente punya Tuhan banyak. Mereka salah paham bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Aziz, Al-Ghafur itu bukan banyak orang ibaratnya. Itu cuma satu, cuma itu sifatnya. Itu nama-namanya. Nah, mereka tidak paham, tidak mengerti karena mereka budaya jahiliyahnya udah kebangetan. Saking parahnya, pernah dikisahkan para sahabat yang bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW mengenang masa-masa jahiliyahnya. Bagaimana kami tidak bodoh, tidak jahil. Kami menyembah Tuhan yang besar di rumah kami. Kalau dalam perjalanan tidak bisa dia bawa berhala yang gede, bawa berhala kecil dia tidak punya. Akhirnya dia di tepi jalan kalau pengen berdoa dia cari batu. Jadi batu itu dikumpul-kumpulin ya, disusun. Ya kira-kira sudah mirip, baru dia sholat ibaratnya. Dia melakukan ritual. Terus kadang suatu ketika mereka juga membuat berhala-berhala itu dari tepung. Jadi dibuat adonan, dibuat berhala. Ketika sudah selesai, mereka lapar, dimakan itu Tuhannya juga sama mereka. Jadi mereka melihat masa-masa jahiliyah itu diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Nah, ketika mereka nanti dikumpulkan, dikonfirmasi, malaikat benar gak ada yang ngomong begini? Tentu tidak. Maka mereka jawab apa? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Para malaikat menjawab, maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Nah, ini menarik, ada sesuatu yang disebut di sini bahwa nggak di sini, nggak di sana. Itu dunia mistik menarik bagi manusia. Kalau udah bicara ini, tapi saya nggak mau ngomong banyak ya. Nanti kita nggak jadi pulang kalau ngomong itu. Jadi membicarakan dunia mistik bagi manusia itu mengasihkan. Padahal di surat jin itu sendiri, Allah turunkan surat jin. Orang-orang dari kalangan mereka juga heran, kok bisa ya manusia itu minta perlindungan kepada kami. Ibaratnya, ya kami aja ada yang sakit, ada yang tua, ada yang jalannya juga gak lincah. Bedanya cuma mereka gak bisa melihat kami gitu aja, karena mereka di alam yang lain. Jin itu juga makan, minum, menikah. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk gitu ya. Mereka juga punya ajal, bisa mati dan seterusnya. Maka jin-jin itu juga heran, kenapa ada orang-orang yang berkolaborasi dengan jin. Nah, sebenarnya nggak usah heran, di dalam dunia nyata kita, dalam dunia manusia, orang berkolaborasi itu wajib, bekerja sama itu wajib, berukhuwah itu wajib. Pilihannya itu satu di antara tiga. Innamal mu'minuna ikhwah, berukhuwah dengan orang beriman, atau berukhuwah dengan orang-orang kafir di surat Al-Hasyr ayat 10. Kalau tadi surat Al-Hujurat ya ayat 10. Al-Hasyr ayat 10 mengatakan, ayat 11 mengatakan apa? Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab. Jadi ada ikhwanul mu'minin, ada ikhwanul kafirin. Ada satu lagi di surat Al-Isra. Innal mubaddilina kanu ikhwanasy syayatin. Jadi ada tiga itu. Mau jadi ikhwanul mu'minin, atau ikhwanul kafirin, atau ikhwanasy syayatin. Kita hidup itu tinggal milih mau berkolaborasi dengan siapa, dengan orang beriman, dengan orang kafir, atau dengan setan. Jadi sebenarnya manusia itu tidak bisa lepas dari tiga itu. Kalau kita dekat sama orang beriman, kemungkinan kita akan tidak terlalu dekat dengan orang kafir, juga tidak dekat dengan setan.
Kalau dekat-dekatnya sama orang kafir yang memusuhi Islam, kemungkinan sulit hati kita untuk berukhuwah dengan orang beriman. Kalau kita dekat sama setan, nah berat itu, lebih berat lagi itu. Dia sudah gelap mata hatinya karena dia menjadi ikhwanus syaitan, menjadi saudaranya setan. Maka ketika disebut malaikat subhanallah, kami nggak pernah ngomong begitu. Kami tahu engkau pelindung kami. Yang heran mereka itu nyembahnya jin. Nah ini juga menarik. Orang-orang itu mau menyamakan bahwa yang namanya makhluk nggak terlihat itu ya jin gitu. Malaikat itu dianggapnya nggak ada. Jadi kalau udah makhluk nggak terlihat, sama dengan kita. Mohon maaf, kadang kasihan juga itu. Dasar nih setan gitu misalnya ya. Ini gara-gara setan nih, saya jadi lupa nih. Padahal dirinya yang jadi setan. Jadi setan itu bukan makhluk tapi sifat. Nah mereka sebenarnya bukan menyembah jinnya tapi menyembah setan sehingga mereka tersesat menganggap jin itu disembah. Akibatnya apa? Mereka melakukan ritual dengan jin itu. Apa? Ritual perdukunan, ritual sihir, ritual apa lagi? Banyak ritual-ritual di zaman jahiliyah dan juga termasuk hari ini. Makanya konsep kita berinteraksi dengan jin itu sederhana saja. Konsep kita berinteraksi dengan jin dan malaikat sama. Kita tidak mengganggu dan jangan sampai diganggu. Ya. Kalau konsepnya dengan malaikat, jangan sampai kita didoakan yang buruk. Ya malaikat nih setiap subuh nih mendoakan orang, Allahumma ati kulla munfikin khalafa wa'ti kulla mumsikin talafa. Itu setiap subuh itu. Ya Allah, berilah orang yang berinfak apa saja kebaikan, ganti yang bagus. Orang yang bakhil, ya Allah berikan kehancuran. Itu setiap subuh. Lah kalau pas kita berinfak didoakan, itu kita investasi di situ. Di subuh kita melek, setelah sholat atau sebelum sholat, baik sholat wajib atau sholat kita tahajud, kita berinfak apa saja. Di rumah dengan saudara kita, di jalan dengan orang-orang, semuanya yang kita lakukan berarti kita berinteraksi dengan malaikat, meyakini itu. Demikian juga berinteraksi dengan jin. Sebelum kita masuk, mohon maaf, ke restroom itu ya, ke toilet ya, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang lancar baca anak-anak kita. Kita udah tua merasa nggak perlu lah doa gitu ibaratnya. Karena anak-anak kita sebenarnya itu kan belajar nih hafal doa itu. Giliran kita masuk toilet nggak baca doa. Ya, al-khubuth wal khaba'ith namanya kita. Nauzubillah min dzalik. Nongkrongnya jangan lama-lama. Kan itu gitu. Itu ada adab-adab interaksi kita dengan jin. Sudah baca doa, dia bawa setan gepeng masuk ke toilet. Ya, lebih parah lagi. Itu nggak mempan kalau setan gepeng itu. Harus ditinggal ya. Ya. Sebelum berinteraksi dengan istri, kan ada doanya itu. Ya. Supaya kita betul-betul privat berdua dengan istri kita. Ya. Nah ini kita tidak istinja dengan tulang. Itu kan bagian dari interaksi syariat kita dengan jin dan malaikat. Tapi tidak boleh kita menyembah jin, tidak boleh kita menyembah malaikat. Kita hanya mengimani bahwa jin dan malaikat itu ada sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana makhluk yang terlihat lainnya. Tapi kita nggak boleh menyembah. Maka hari itu apa yang dilakukan setelah mereka sebenarnya nggak pernah itu orang-orang Arab jahiliyah menyembah malaikat ya Allah, nggak pernah mereka. Yang mereka sembah itu jin. Nah, berarti mereka itu memang sinis sama malaikat. Tapi kenapa kok yang Allah hadirkan bukan jin? Ya, karena jin yang mereka sembah juga jin-jin jahat. Gitu. Maka yang dihadirkan malaikat ibaratnya gini nih, Bapak hadirin sekalian, orang ketipu nih. Nauzubillah min dzalik, misalnya si fulan mau beli barang harganya 1 miliar, gitu ya. Kemudian singkat cerita dia ketipu, dikasih barang yang harganya 100.000. Ya, dia nggak tahu kalau itu adalah barang harganya cuma 100.000. Nah, pada hari kiamat barang yang 1 miliar itu ditunjukin
Coba itu kira-kira sakit hatinya gimana tuh? Ya, paham maksud saya ya? Dia menganggap barang yang jelek itu bagus sekali, gitu orang-orang kafir itu. Jadi barang yang tadi 100.000 di otak dia, oh ini 1 miliar harganya, bangga dia gitu kira-kira. Tapi pada saat nanti di hari kiamat ditunjukkan ente masalah, yang ente punya itu harganya 100.000 doang, nggak percaya. Nih, dihadirin nih, yang 1 miliar nih, itu untuk membuat orang-orang kafir itu semakin sakit. Nah itu siksaan yang seperti itu. Dia, maaf, mudah-mudahan permisalannya bisa ketangkep. Nah, pada hari itu kenapa dilakukan demikian? Salah satu proses peradilan di hari kiamat. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat kepada sebagian yang lain, dan kami katakan kepada orang-orang zalim, rasakan olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Itu tadi. Jadi prinsipnya Allah menyiksa orang-orang kafir itu dalam Al-Quran bahasanya banyak. Ada azabun alim, ada azabun azim, azabun syadid, ada azabun muqim, dan ada azabun muhin. Apa artinya azabun muhin? Azab yang menghinakan. Salah satunya ditarik hidungnya, ditarik ubun-ubunnya, ya. Jadi kalau orang tua marah sama anaknya cuma ditarik tangannya, iya sakit sih, malu sih. Tapi kalau dijewer, ya dulu zaman kita kecil kan gitu. Kalau udah nggak mempan dibilangnya apa-apa, ini nggak mempan, ditarik tangannya nggak mau, dijewer, itu apa namanya? Itu marahnya udah kebangetan, kira-kira begitulah ya. Jadi dia di depan temannya itu juga sudah ibaratnya dihinakan gitu. Ini perumpamaan. Maka ketika di hari kiamat orang itu diseret saja sudah terhinakan, apalagi diseret hidungnya, diseret ubun-ubunnya, kepalanya. Ya. Nasiyatil kadhibah, kan diambil ubun-ubunnya, itu ditarik kepalanya, ibaratnya dijambak. Jadi rambutnya itu dijambak. Ya kan kalau gelandang penjahat, ya, ingat kan kalau yang narapidana itu kan ditarik aja udah malu. Lah ini ditariknya dijambak, coba. Ya kan itu betul-betul menghinakan sama sekali frasanya. Maka hari itu tidak ada orang yang bisa membela, orang bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemalangan posisinya apapun. Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya berbicara sesuatu yang bisa kita lihat hari ini. Mohon maaf ya, kemarin terjadi itu ya di akhir bulan Agustus itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya melihat apa saja. Dan sambil berdoa, ini kok gini-gini amat. Ya, kita menginginkan apa, tapi yang terjadi apa. Nah, kita pasrahkan sama Allah. Tapi kalau pada hari kiamat terbuka segamblang-gamblangnya, nggak ada istilah orang baik dizalimi, orang jahat dianggap baik, nggak ada, karena terbuka. Hari itu tidak ada manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak ada yang bisa mencegah kemalangan atau kemudaratan juga kecuali Allah. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum 'amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadha illa ifkum muftara wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanya kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, orang-orang itu selain mendustakan fakta,
Ada fakta lain yang mereka dustakan, yaitu selain fakta syariat, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad, ya seperti yang tadi saya bacakan, ini hanya orang yang ingin menjauhkan kamu dari apa yang disembah nenek moyangmu. Nabi Muhammad dijuluki pendusta, padahal 40 tahun mereka tahu kualitasnya. Usia 0 dicintai, anak-anak dicintai, udah agak gedean dihormati karena keluarga terhormat, remaja dewasa diandalkan. Begitu sudah dewasa, umur 30 tahun itu sudah kelihatan tanda-tanda kepemimpinannya. Ada konflik masalah, dia selalu menjadi solusi. Pada saat meletakkan batu Hajar Aswad itu ya, yang lain gak ada yang mau ngalah, solusi Nabi Muhammad didengar. Dijuluki dia Al-Amin. Semuanya sepakat bahwa ini orang hebat. Tapi begitu menyampaikan risalah dan mengaku sebagai Rasul, mereka dustakan. Berarti kan ada sentimen, kalau bahasa hari ini sentimen politik. Betul itu, sentimen politik itu ada. Jujur saja Bapak dan Ibu, kita hidup zaman sekarang itu ya gak jauh beda sama zaman dulu. Cuman bedanya zaman sekarang gak jelas-jelas banget. Ini sebenarnya yang benar yang ini atau yang itu gitu. Karena makin dekat dari kiamat tuh makin sulit kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau juga udah ketahuan salah gitu ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah itu juga bagian dari kelemahan kita yang kemarin sudah kita bahas, yaitu kelemahan struktural. Ya. Ini mereka mengatakan ini cuma laki-laki yang akan menjauhkan kamu dari apa yang disembah nenek moyang kamu, dan Al-Quran itu apa? Itu hanya sihir. Buktinya kalau kamu dengar itu bengong. Nah, yang disebut sihir itu memang begitu. Kadang kita juga tersihir. Bedanya kita tersihirnya bukan seperti yang ini. Kita melihat orang itu udah tersihir. Kalau udah melihat jabatannya tersihir. Kalau udah lihat jabatannya orang yang tadinya galak ya, begitu dipanggil diajak makan, misalnya sama-sama satu pejabat yang tadinya dia kritik, udah diam dia. Nah, ada nggak kayak gitu? Oh kenceng banget jawabnya. Itu sihir namanya, sihir kekuasaan. Ada sihir uang juga. Ada sihir uang. Ada sihir kecantikan bagi perempuan misalnya. Jadi sihir-sihir ini bisa kita pahami dengan dunia hari ini ketika orang tertutup. Makanya kadang kita, kok bisa ya? Itu sama saudaranya sendiri kok dituduh gila. Kok ya bisa? Itu Al-Quran didustakan. Nah, kita jangan sombong. Kalau kita hidup di zaman itu juga belum tentu. Makanya berkali-kali saya sampaikan di mana-mana, kita udah beruntung, udah benar dihidupkan di zaman sekarang. Kalau kita dihidupkan di zaman itu dan iman kita juga tidak kuat-kuat banget, disenggol dikit ya, dikasih jabatan dikit, ada melanda. Kamu kasih kamu jabatan, syaratnya kamu harus musuhin Nabi Muhammad. Kamu kasih kamu jabatan, kasih istri, dikasih harta, syaratnya tiap hari kamu harus update status yang menjelekkan Nabi Muhammad. Itu terjadi pada waktu itu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, di surat Al-Waqiah ya. Ada orang yang menjadikan rizkinya dia ngambil uang dengan cara berdusta, itu ada. Bedanya zaman dulu tidak menggunakan medsos, tapi dia mengabarkan kedustaan setiap hari dan ambil untung dari situ. Kenapa? Karena ada kaidah kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran yang diyakini. Nah, itu kejamnya hukum sosial. Sama kalau secara sosial itu dia terbukti keburukannya ketahuan, udah di sanksi sosial itu lebih berat daripada sanksi peradilan gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum kau. Jadi orang-orang Arab itu tidak diutus kecuali jauh dulu ya, di zamannya Nabi Ismail. Beda dengan kaum Bani Israel.
Jadi kaum Bani Israel itu lebih tercerahkan karena diutus nabi-nabi, ya. Tapi ternyata juga tidak mempan. Artinya setiap manusia memang udah dikasih potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa dijulukan fujuraha? Karena potensi fujur. Nanti di tempat lain juga wahadainahu najdain itu sama, kebaikan dan keburukan. Tapi di sini fujuraha, bahaya penyimpangan itu ada di mana-mana. Baik di tengah kalangan Arab jahiliyah yang tidak diutus nabi-nabi lama banget, atau di kalangan Bani Israel yang nabinya sabrek gitu ya. Tetap aja namanya orang jelek, orang baik juga sama. Maka mohon maaf. Ada kejahatan nih di pesantren, di blow up. Terus kita bilang, kok pesantren gitu ya? Pernah nggak kita ngomong gitu? Emang kalau nggak pesantren nggak gitu? Sama aja. Dengan misalnya begini, koruptor ditangkap, pencuri ditangkap, pembunuh ditangkap, itu kan melakukan kejahatan. Semuanya beragama Islam. Terus kemudian tuh orang Muslim banyak kejahatan. Ya iyalah, dia hidup di lingkungan yang mayoritas orang Muslim. Kalau mohon maaf nanti di sebuah negara yang di situ mayoritasnya non Muslim, pelaku kejahatan itu siapa? Ya mereka juga. Ini yang sekarang terjadi itu modelnya kayak begitu. Jadi ini Allah ingin menunjukkan, baik di kalangan Bani Israel yang nabinya banyak, ataupun di kalangan yang sekarang kamu ada wahai Nabi Muhammad, itu orangnya kayak begitu, sama aja. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika Allah turunkan seorang Rasul, diberi kitab Al-Quran, itu nikmat luar biasa. Ibaratnya begini Pak, kalau di kampung kita dikasih orang baik nih di kampung kita, itu kira-kira kampung itu semuanya suka sama dia atau enggak? Pertanyaannya, suka sama dia enggak? Oh belum tentu. Betul kan? Kaidahnya begitu. Karena di kampung itu nanti ada orang yang sama, dulu pernah saya ceritakan, ada orang yang terancam posisinya secara politik, ada orang yang terancam posisinya secara ekonomi, ada orang yang terancam posisinya secara sosial. Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Abu Lahab, itu tadi mereka mencintai Nabi Muhammad sebagai orang baik saja. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah mulai melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh menyembah berhala, mengajak menyembah Allah saja, nah situ udah mulai membahayakan posisi bisnis mereka, membahayakan posisi politik mereka, membahayakan posisi sosial mereka. Pernah saya ceritakan bisnis berhala mereka, karena berhala itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri, mereka itu impor berhala dari Cina di zaman itu. Sudah impor Pak zaman itu. Kalau impor kan berarti ada margin keuntungan. Dan kalau dilarang berarti produksinya juga turun, permintaan juga turun, secara ekonomi juga membahayakan mereka. Secara politik, Nabi Muhammad naik daun masih muda jadi pemimpin, ya. Yang tua-tua yang merasa tersaingi, itu manusiawi. Tapi cara mereka di dalam meredam itu dibisiki oleh hawa nafsu syaitan. Itu makanya tadi itu yang menjadi buruk. Sama seperti tadi, kalau di kampung kita nih ada orang baik yang kemudian Allah anugerahkan, kita harus syukuri. Karena manusia yang diutus ini beda sama Nabi. Itu Nabi Muhammad yang udah sempurna aja ditolak. Nah sekarang siapa orang baik yang Bapak kagumi di negeri ini? Kira-kira kalau mau dicari kesalahannya dapat gak Pak? Dapat. Tidak ada orang yang sempurna. Sekarang tinggal kita mau nge-zoom apanya. Orang baik sekali, tapi istrinya gitu banget ya. Nah udah tuh blow up tuh ngomongin istrinya kemana-mana. Tapi anaknya gitu banget ya. Tapi dia gitu banget ya. Jadi ada aja namanya manusia. Apalagi ini bukan Nabi. Ini tadi yang Nabi Muhammad aja kekurangannya disebut tuh. Nah ini penyihir, ya. Nah ini cuma dia ini memisahkan kamu. Oh ini mengganggu rezeki kamu. Oh nanti membuat kamu bertengkar dengan ayah kamu. Kan itu
Tuduhan-tuduhan itu selalu ada di dalam Al-Quran. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu, namun mereka mendustakan para rasulku, maka lihat bagaimana dahsyatnya adab kemurkaan. Jadi yang diberikan sekarang kepada orang-orang kafir belum ada 1/10-nya, maksudnya kecil. Kalau lihat kaum Bapak dan Ibu, sekarang kita mau jalan-jalan kemana-mana nggak mahal, Pak. Tinggal buka YouTube, buka Google. Kalau yang kita tahu nih peninggalan kaum Ad, buka aja. Kalau belum ada rezeki kita ke sana nih, bagaimana peradaban mereka kita baca, kita bayangin, wah luar biasa itu. Ada orang bisa memahat batu di gunung-gunung itu nempel. Kalau kita pergi ke peradaban Fir'aun, gunung besar batu itu di selatan Habsissu, gedenya luar biasa. Ada orang istananya di gunung gitu, tinggi lagi. Belum lagi batunya satu tuh gede melempar besar. Ya, gedenya satu orang rangkul tiang itu nggak dapat. Zaman dulu luar biasa. Ya. Zaman sekarang hebat juga, tapi belum ada 1/10-nya kalau dilihat dari kita merasa hari ini peradaban kita hebat, belum ada. Peradaban batu itu dahsyat sekali. Bagaimana itu orang membangun piramid, Pak? Bapak tahu ya, Bapak Ibu, piramid ya? Nanti Google itu, cari piramid. Terus di zoom tuh, ada orangnya, ada batunya. Itu paling kecil, Pak ya, kecil. Batunya itu paling kecil, itu segede orang, setengahnya pintu lah. Terus ditumpuk-tumpuk gede gitu. Dalamnya bisa dimasukin, nggak runtuh. Udah 3000 tahun, bayangkan. Itu kan kehebatan teknologi zaman dulu dibanding kita sekarang belum apa-apanya. Sekarang canggih juga, Ustaz. Ya. Orang bisa nggak ngomong, bisa dianggap ngomong. Ya, tinggal munculin gambar, di sini ada AI, kita tulis, suruh dia ngomong begini. Ya kan? Bajunya ini. Muncul dia. Akhirnya sekarang kita kebingungan. Ini bener dia bukan ya? Karena sekarang makin dahsyat itu. Tapi sebenarnya belum apa-apanya jika dibandingkan dengan zaman dulu. Kekayaannya, coba ada yang lebih kaya dari Korun. Orang kaya terhebat dari ini nggak ada seberapa. Korun itu kunci gudangnya, kuncinya aja Pak, bukan gantungannya. Nggak bisa dibawa oleh satu orang. Di sini ada bapak yang kuncinya nggak bisa dibawa sendiri, kunci gudangnya. Gantungannya iya, kalau kuncinya kagak ada. Itu kalau kita ngebayangin, pernah bapak dan ibu ngebayangin nggak? Korun itu sekaya apa Pak? Itu emas dia punya kekayaan. Setiap sore dia naik kereta emas, dia pamerkan barang yang belum ada didengar orang hari itu. Setiap sore, sehingga orang tuh lagi kelaparan, lagi susah. Enak banget ya jadi korun. Apaan aja dia punya, dia pengen. Padahal dulu miskin itu korun. Saat dia beriman kepada Nabi Musa, dakwahnya Nabi Musa, risalah Nabi Musa, dia cuma punya baju dua. Satu baju yang dipakai keluar untuk bertemu manusia, kondangan macam-macam. Satu baju yang rombeng dipakai di dalam rumah dengan anak istrinya. Jadi kalau ada kondangan suami istri nggak bisa karena baju bagusnya cuma satu. Kalau yang diundang istrinya, yang pakai istrinya. Kalau yang diundang dia, yang pakai dia. Kalau mau diundang dua-duanya harus duit mana yang mau berangkat mewakili. Saking miskinnya itu. Nggak tahan dia menghadap pada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doakan, saya sudah cukup lama miskin, nggak pengen miskin saya. Doakan sama Allah, kasih saya petunjuk. Nabi Musa bilang sabar. Ya. Karena Allah tahu nih, ini orang-orang model korun ini begitu kaya, mudah nih, rusak. Tapi dia nggak percaya. Akhirnya ya sudah didoakan, lalu dikasih modal sepasang kambing ya, jantan dan betina kambing, lalu dikasih kerajinan dari emas, dibuat alat gitu modalnya. Dari 2 kambing jadi 10, 40 banyak.
dia punya pengrajingan emas, dia beli kebun banyak sekali, kemudian dimintain zakatnya. Awalnya ngasih dikit pas-pasan, lama-lama marah sama yang nagih, lama-lama memusuhi Nabi Musa, hingga kepada ibu ceritanya tahu seperti. Jadi itu belum ada apa-apanya. Orang sekarang kayaknya yang sekarang belum ada apa-apanya, Pak. Sekaya-kaya orang sekarang kekayaannya fiktif, dia nggak pegang. Mohon izin, mohon maaf, makin kemari kita makin miskin, Pak. Kenapa? Coba saya transaksi aja nggak pernah lihat duit saya, iya kan? Kita cuma pakai jempol transaksi, transfer gitu. Kita naik ojek online atau taksi online gitu ya, klik bayarnya nggak pakai duit itu, pakai apa? Pakai jempol aja, klik gitu doang. Duit kita mana? Nggak tahu, itu kan angka-angka aja. Makin kesana makin nggak ada wujud kekayaan kita. Buktinya kita nabung, nanti uangnya kayak kasus pembunuhan itu kan begitu, ada kredit fiktif, kredit macet, nanti tahu-tahu uang kita yang harusnya sekian jadi sekian. Kita hidup di zaman yang sekarang tidak tahu, ya. Makanya zaman yang seperti ini belum ada sepersepuluhnya, termasuk kekejaman. Dulu zamannya Fir'aun, masya Allah, kejamnya mah lebih parah sekarang. Nah, jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad, engkau didustakan. Tenang aja, sebelum engkau para rasulku juga didustakan, ya. Maka kul, katakan kepada mereka, innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku hendak memberi peringatan kepadamu satu hal saja, satu aja, agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Ya, ini menarik ya. Ini yang disebut berdua-dua itu apa ya? Jadi kita itu mau berdua, mau sendiri. Kalau jadi orang baik mah tenang aja. Jadi ini tafsirannya banyak ya. Kalau saya ambil dari yang diambil Kemenak saja di sini, kita bacakan ya. Yang maksud berdua sendiri adalah dalam menghadap Allah kemudian merenungkan keadaan Nabi Muhammad itu sebaiknya dilakukan dalam keadaan suasana tenang, dan ini tidak dapat dilakukan dalam keadaan rame-rame. Jadi kayak begini, Pak. Ada kalanya kita sholat itu lebih mudah kalau berjamaah. Makanya sholat wajib lebih diutamakan berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah itu enak loh, terutama kalau menjadi makmum, enak loh. Kita pasrah aja sama imamnya, tinggal nunggu komando Allahu Akbar, rukuk. Begitu imamnya keder, bingung dia. Ini 3 atau 4 ya? Bingung dia. Enak berjamaah, saking enaknya dia sampai nggak khusyuk, tapi dapat pahalanya barengannya gitu, karena tanggung renteng. Ya. Tapi kalau sudah menghadap Allah, dihitungnya sendiri-sendiri, Pak. Makan boleh bersama, tapi giliran bayaran, ada kalanya ditraktir, ada kalanya bayar diri-diri. Itu maksudnya gitu kira-kira. Kita makan bersama nih, ada kalanya pas bayar ditraktir, tanggung renteng gitu namanya. Salat berjamaah tadi itu tanggung renteng. Ini si fulan berjamaah, udahlah dianggap aja, nggak usah dihitung. Tapi kalau sholat sendiri dihitung dia. Makanya sholat wajib itu enak tuh, jamaah udah beres. Nanti ada tanggung renteng, ibaratnya sholat subuh tanggal sekian berjamaah si fulan. Itu kalau kita ibaratnya dianggap sholatnya udah bagus, bisa nggak ditanya sama yang lain, udah beres dia berjamaah udah oke gitu. Padahal belum tentu juga kita sholatnya bagus pada saat itu. Tapi saat kita sholat subuh terlambat sendiri, nah sudah tuh dilihat beda. Makanya sholat berjamaah lebih baik daripada sendiri. Ada yang bilang berapa? Hadisnya 2 kan? 27 kali. Yang satu 25. Itu sama dengan sholat 5 hari, Pak. Sholat berjamaah sekali sama dengan
lebih baik dari sholat 5 hari. Wah, berarti saya habis ini sholat subuh, habis itu libur, saya nggak sempat. Nah itu salah paham juga. Jadi ini maknanya bahwa Masya Allah, makna wa furoda. Nah, jadi mau rame-rame, mau sendiri, itu kalau menghadap Allah, kita menghadap Allah, saya cuma ngajak itu aja. Ini yang disebut, aku cuma mau memberi peringatan satu aja. Kalau nanti kamu ketemu Allah di sana, mau rame-rame, mau sendiri, sama aja. Tapi tanggung jawab tetap sendiri-sendiri. Gitu. Maka di dunia kita mau sendiri, mau rame-rame, sama aja. Jangan jadi baik kalau rame-rame doang. Ya. Tapi memang jujur ya, kadang kita lagi sholat berjamaah gitu, enak banget. Kayaknya kita masuk surga banget kalau begitu kayak gini. Begitu keluar, Masya Allah, masuk kantor nih, 1 miliar, proyek 2 miliar, 3 miliar, itu hilang yang begitu. Kenapa? Lagi sendiri. Nah, maka hati-hati kayak gitu. Nah, semakin kita kuat rasa kebersamaan makna tadi itu, jangan diisna makna wasulah sawaroba, kalau ya gitu ya. Kita saat sendiri kuat. Itu saja saya ingatkan kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nah, di sini kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Ini diperingatkan orang-orang kafir. Ini yang memperingatkan kamu. Nabi Muhammad itu enggak sedikit pun gila. Ma bisahibukum min jinnah. Maka Nabi Muhammad itu dituduh majnun. Apa artinya majnun, Bapak? Kita kebanyakan menganggapnya gila ya. Padahal al-kazim majnun itu sebenarnya kesurupan jin. Nah, gila itu maksudnya apa? Tergila-gila atau kerasukan jin. Ada orang nih makan 3 piring. Kalau dalam bahasa Arab disebut majnun. Masya Allah, itu yang makan siapa itu 3 piring segede itu? Jin yang makan, dia baca bismillah. Ada orang nih, dia udah berkuasa nih, ditunjuk nih, kamu sana berkuasa, keponakannya ditunjuk, kakeknya ditunjuk, bibitnya ditunjuk, semua kekuasaan rebus. Gila nih orang. Nah itu maksudnya apa? Kerasukan jin kekuasaan kira-kira. Ya, ada juga kerasukan yang lainnya. Dia sudah dikasih ini, enggak terima, beli ini, enggak terima. Jadi kerasukan jin disebut majnun. Majnun itu bukan hanya gila dalam artian mohon maaf ya, ODGJ bukan. Jinnah itu namanya apa? Tergila-gila dengan harta, dengan kekuasaan, dengan apapun, itu disebut dengan majnun. In huwa illa nadhirun lakum. Nabi Muhammad itu cuma pemberi peringatan. Satu tadi itu peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baina yaday adzabin syadid, di antara kemungkinan atau dia tidak hanya pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi adab yang syadid. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Katakan Muhammad, ini diajarin Allah ya. Katakan, imbalan apapun yang aku minta kepadamu maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Karena Nabi, Rasul, para dai itu tidak boleh minta imbalan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ya kan? Ada yang sudah kasih gitu ya? Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah. Karena nggak boleh. Kita ngajak kebaikan ada pamrih, itu nggak boleh. Pasti itu buruk. Ujung-ujungnya buruk kalau kita pamrih menyampaikan kebaikan, ada pamrihnya, pamrih selain Allah lebih besar ya, pamrihnya akan buruk akibatnya. Maka katakan, aku nggak pengen apa-apa. Apa yang dipengin Nabi? Dia udah keturunan terhormat, hartanya juga banyak, Muhammad kaya, sehingga nggak ada. Tapi dia lebih hidup sederhana karena ingin menyampaikan riwayat tadi. Ayat terakhir, Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq 'allamul ghuyub. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran, Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Nah ini Bapak dan sekalian, ini masih banyak uslub talqinnya. Insyaallah nanti kita akan sambung. Singkat kata, Nabi Muhammad SAW itu seorang pemberi peringatan, dan orang yang memberi peringatan akan dimusuhi. Saya akan tutup gini Pak. Bapak nih dan Ibu,
Kalau cuma sholat, puasa, jadi orang baik, insya Allah aman, Pak. Insya Allah nggak dimusuhi orang. Tapi kalau sudah nadzir, memperingatkan adanya kezaliman, memperingatkan adanya kemungkaran, mengganggu sesuatu yang sudah establish kejahatan di situ, keuntungan yang dihasilkan dari kezaliman itu pasti akan dimusuhi. Nah, itu. Tapi itu pilihan. Kalau kita ingin jadi orang baik biasa aja, naudzubillah kemungkaran merajalela, kemudian kita yang penting kita sholat, nanti suatu ketika Allah justru akan memulai azab dari orang-orang yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, masih ada beberapa silsilah yang terkait dengan usul tauhid dakwah Rasulullah di akhir surat Sabah biidznillah pada Jumat yang akan datang. Kita doakan, jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan dan kezaliman. Kalau ada, mohon maaf atas khilafan dan keterbatasan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.